Dalam sukacita kita hari ini boleh kita bersama-sama membuka kitab kita 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pergumulan hidup itu tidak pernah selesai. Saya selalu gambarkan bahwa pergumulan hidup itu ibarat ombak yang datang ke tepi pantai, dia tidak pernah bosan. Maka pergumulan pun sama. Selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Lulus dalam satu masalah, diperhadapkan kepada masalah yang lebih berat lagi. Bahkan sampai kita akan mengakhiri hidup, persoalan tidak juga pernah selesai. Tetapi sama saudara, seperti pastinya datang mentari pagi, lebih daripada itu saya jamin juga berkat Tuhan berkelimpahan bagi kita. Itu berarti saudara, kita tidak hanya fokus pada soal persoalan, tidak fokus pada soal pergumulan, tidak hanya berbicara tentang masalah, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan berbagai tantangan, tapi kita juga harus ingat secara jujur, bukankah berkat Tuhan sudah berkelimpahan? Bukankah penyertanya sudah ajaib? Bukankah campur tangannya menolong kita sudah luar biasa? Bukankah dia telah mengalirkan banyak berkat yang tak terhitung oleh kita? Bukankah dia memberi keberhasilan? Bukankah dia memberikan kita kehormatan? Bukankah dia yang memberikan saudara berkat, pangkat, jabatan, bahkan apa yang tidak kita minta? Dan itu sebagai jaminan bahwa Tuhan penuh berkat. Maka tepat pernyataan ini saya katakan saudara bahwa dalam setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Masing-masing orang punya cerita dan kenangan terhadap masa yang dilaluinya. Bahwa tidak semua orang mengalami penderitaan ketika datang COVID. Tapi tidak semua juga orang merasakan bahwa ketika suasananya baik, tidak semua orang menikmati itu. Semua orang punya kenikmatan dalam hidupnya. Semua orang punya kenikmatan dalam situasi yang dialami. Di situasi yang sama bisa menjadi berbeda terhadap persoalan, terhadap responnya. Bagi saya hanya dua rasanya makanan. Nomor satu enak, nomor dua enak sekali. Maka semua yang kita punya syukurilah. Amin. Lebih daripada itu datang dari Sumatera Utara, enak sekali bah. Itu sudah ada bahnya itu. Kalau lebih dari itu datang dari Sumatera Utara, sudah pakai bah. Tapi jangan harap datang air bah, bahaya. Semua bisa, semua kenangan, semua kenyataan, semua pengalaman, semua situasi mengajari kita, membentuk kita, dan itu juga menjadi motivasi buat kita. Tetapi ingat saudara, yang lalu itu hanya bisa tinggal kenangan. Yang lalu tidak bisa menjadi semata-mata modal untuk bergerak ke depan. Karena setiap peristiwa itu akan bisa menjadi kenangan. Dan ketika kita tidak beranjak maju, maka kita hanya berbicara tentang dulu. Dulu dan dulu. Sekali-sekalinya enak Bapak Ibu menyanyikan lagu tembang kenangan. Tapi jangan terlalu sering. Karena apa saudara? Nanti kita mengenang hal-hal lain. Mengenal pacar lama, mengenal yang ini, mengenal dosa. Dan itu bahaya. Sekali-sekali boleh menyanyikan dan menyampaikan pujian, tembang-tembang kenangan. Tetapi memuji yang baru, pujian yang terbaru yang ditaruh di dalam mulut. Saya percaya itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka saya selalu percaya. Setiap kita punya pengalaman rohani yang hebat dan luar biasa. Amin. Saudara punya pengalaman rohani yang luar biasa. Saya punya pengalaman rohani yang luar biasa. Ada begitu banyak pengalaman rohani yang sudah kita lalui. Dan saya percaya ada begitu banyak pengalaman rohani yang sudah kita lewati. Tahun 2013, istri saya punya sakit vertigo. Kalau kambuh, katanya kepalanya mutar-mutar. Bisa terbayang kepala mutar-mutar? Bayangkan aja kepalanya mutar-mutar. Kalau kambuh bisa tiba-tiba pingsan karena pemandangannya gelap. Beberapa kali pernah jatuh. Ketika anak saya yang kedua lahir, vertigonya kambuh. Sebelum khotbah hari Minggu seperti ini, biasanya kami sharing. Karena istri saya kan juga saya ketemu di kampus, di asrama. Jadi dia juga sarjana teologi. Lalu kami sering curhat, cerita. Nanti khotbah hari Minggu seperti apa, yang digumuli seperti apa. Mungkin anak kami tangkap, pada waktu itu usianya 5 tahun. Poinnya adalah, percaya saja. Yang pada waktu itu sharing kami. Ketika kami sudah pulang gereja, vertigonya kambuh, lalu saya ambil itu lampin bayi, lampin pas ya, yang untuk bedong bayi itu, lampin bahasa Bataknya. Lalu saya ikat kepalanya, karena katanya kalau diikat kepalanya lumayan bagus, lumayan tenang. Lalu anak saya tiba-tiba berdiri, sini abang yang doakan. Doanya singkat sekali. Tuhan Yesus sembuhkan mamaku, saya percaya.
Selesai. Begitu amin, pertigonya sembuh. Amin saudara. Bisa bayangkan kami semua bangkit berdiri pada waktu itu, kami semua menyanyi, kami memuji kebesaranmu secara luar biasa. Anak kecil umur 5 tahun. Dia berdoa. Sampai hari ini nggak pernah kambuh vertigo istri saya. Kalau dia kambuh itu kurang setoran. Kalau setorannya pasti tidak kambuh. Bahwa dia menikmati mujizat. Dan itu pengalaman rohani. Pengalaman rohani buat anak saya. Pengalaman rohani buat saya. Tetapi apakah pengalaman rohani itu cukup menjadi bekal anak saya menjalani hidupnya? Tidak bisa saudara. Kalau suruh sekarang berdoa, malas. Doakan dulu bang. Kan bisa doa sendiri. Tapi pada waktu itu dia berkata, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan suruh dia berdoa buat istri saya. Saya kan pendeta. Saya doain, nggak sembuh. Yang saya pikirkan urut-urut, lalu dielus-elus kepalanya. Itu aja anak saya bilang saya doakan. Selesai. Pengalaman itu penting, tetapi pengalaman itu tidak cukup hanya itu menjadi modal sampai ke depan. Karena apa saudara? Bahwa keperjalanan hidup diperhadapkan pada tantangan dan tantangan dan tantangan. Pengalaman masa lalu, apakah dengan pengalaman masa lalu itu sudah menjamin bahwa kita akan setia sampai pada kesudahannya? Tidak bisa saudara. Karena setiap waktu, setiap saat menyelesaikan satu persoalan muncul masalah baru. Kita mengerti sesuatu, lalu kita muncul pada pemahaman yang baru. Kalau dulu buat anak-anak, Bapak Ibu Saudara, extra time itu luar biasa. Kalau kita datang jemput anak sekolah, kita datang terlalu cepat, on time, dia akan marah-marah. Karena apa? Gak ada extra time. Tidak ada waktu bermain dengan anak-anak. Tapi sesudah kita dewasa, kalau terlambat, itu pelanggaran. Dan itu dosa. Bisa bayangkan Bapak Ibu para pebisnis, janji jam 10, datang dia jam setengah 11. Apa yang mau kita sebut? Tapi buat anak-anak, itu extra time, itu bonus, itu sesuatu berkat yang luar biasa. Anak saya doakan, saya datang menjemput dia terlambat. Karena begitu keluar sekolah, saya dilihat di situ, mobil saya sudah parkir di situ, belum ketemu sudah marah duluan. Kok cepat kali kau datang? Tapi kalau gurunya bilang, missnya bilang, nah waktu itu namanya missnya Miss Rosa. Felix kata papi, kau nanti datang dijemput sekitar jam 11. Yes! Extra time buat kita sekarang harusnya menjadi sebuah kesia-siaan Bapak Ibu. Dan itu tidak benar. Maka dalam semua tahapannya kita perlu mengalami, kita perlu merasakan setiap waktu, setiap hari pengalaman dan pengalaman. Maka dalam konteks bergereja, semua kita saya percaya saudara punya pengalaman yang luar biasa. Dalam membentuk persekutuan di gereja ini juga saya percaya saudara. Mulai dari menggumulinya tempatnya di mana, mulai dari mencari orang-orang, menjalani pelayanannya, perkembangannya, semua proses di dalamnya. Bahkan sampai hari ini, saya pikir ini adalah sebuah proses pengalaman rohani yang luar biasa. Tadi sebelum naik ke sini, Pak Gembala, Pak Tuberto cerita ya. Dulu ibadah satu ini hanya 8-10 orang. Lalu dievaluasi para pengerja. Apa iya? Dengan semua yang perlu. Datang 54 orang. Saudara bisa tahu siapa yang menggerakkan 54 orang? Saya juga mau kalau begitu terjadi. Pengalaman rohani yang tak pernah terduga oleh pikiran kita sampai gereja ini. Gereja ini sekarang kan usianya 13 tahun. Maka dalam 13 tahun sudah berapa banyak pengalaman rohani yang saudara alami. Dalam masa kita menjadi Kristen dan orang percaya, sudah berapa banyak yang saudara alami. Dalam masa kita mengenal Tuhan, sudah berapa banyak yang kita rasakan. Tetapi ingat, kita tidak berhenti di situ. Tapi ingat, kita tidak bisa berada di situ. Saya percaya saudara bahwa dalam persekutuan dalam komsel kita telah bercerita tentang mujizat, tentang mengalami keajaiban, doa-doa dikabulkan. Ada kerinduan yang dalam tertanam dalam diri kita untuk beribadah, terpanggil menjadi pelayan, terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dan ada begitu banyak mujizat yang kita alami dan kita rasakan setiap waktu. Maka saya katakan begini Bapak Ibu. Saya pun yakin saudara bahwa Bapak Ibu dalam gereja ini memiliki sebuah optimisme luar biasa, menjangkau luar biasa. Dengan semua apa yang digumuli, bersemangat berapi-api dalam semua pengembangan dan pelayanan gereja. Saya percaya saudara bahwa dalam semua perjalanan pelayanan 13 tahun gereja ini, ada begitu banyak mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa kita alami. Amin. Apa yang mau kita sebutkan saudara? Kalau misalnya ditanya, apa yang kita rasakan saat ini? Dalam gereja, dalam persekutuan. Saya yakin kita semua berkata bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Penyertaan Tuhan luar biasa. Amin.
bagaimana kemudian penyertaan Tuhan yang luar biasa secara konsisten kita pelihara. Bagaimana kita kemudian membangun, bagaimana kita kemudian membuat gereja ini bertumbuh besar. Tentu di dalamnya kita berkata kita bersama, kita satu, dan kita mengerjakannya dengan ketaatan. Ada amin? Tanpa ketaatan apakah Tuhan berkenan? Tidak. Olehnya kita siap hidup saling bergandengan tangan, hidup saling mengampuni, hidup saling mendukung, hidup saling memotivasi, hidup saling menguatkan. Dan saya percaya itu yang saudara rasakan di rumah, maka saudara tergerak mengajak orang datang ke gereja. Itu yang saudara rasakan di pekerjaan, hidupmu berdampak. Itu yang saudara rasakan dalam sebuah pergaulan-pergaulan, maka engkau menjadi berkat. Itu menjadi kesaksian bahwa si A telah mengenal Tuhan, si B telah mengenal Tuhan, si A telah menerima baptisan, si C telah menerima semua keajaiban. Oleh karena apa saudara? Oleh karena spirit, semangat, pengalaman, pengetahuan, dan cinta akan Tuhan yang semakin terus terbangun dan terbangun dalam diri, dalam persekutuan. Dan itu yang saya percaya terus kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Amin saudara. Tetapi apa yang kita perlu terus menerus kita pahami saudara, bahwa kita terus maju, kita harus berkarya, kita harus terus melakukan apa yang terbaik. Tetapi di sisi lain perhatikan bahwa perjalanan hidup dan persekutuan gereja tidaklah mudah. Tantangan gereja pasti banyak dan juga sulit, dan tantangan itu semakin berat. Tantangan-tantangan dalam persekutuan tidaklah pernah selesai saudara, dan tidak pernah berakhir, terus menerus ada. Dan salah satu tantangan yang kita hadapi mungkin adalah ketidaknyamanan. Saya sebutkan ada 3 tantangan dalam persekutuan. Pertama adalah ketidaknyamanan. Saya tidak tahu bagaimana ketidaknyamanan Bapak Ibu pandang dan pahami sekarang. Tetapi ketidaknyamanan muncul sekarang oleh karena banyak faktor. Ketika kemudian muncul dalam media sosial bahwa di Rut Pertamina ya, diduga korupsi sekian triliun. Yang bermasalah siapa? Yang punya mobil Bapak Ibu. Langsung periksa mobil masing-masing, apalagi yang menggunakan minyak yang dikorupsi itu, yang dioplos. Saya termasuk di dalamnya. Saya masih konsisten pada waktu itu berkata bahwa kan gereja perlu jadi kesaksian. Masa kita pakai yang begitu? Begitu saya tahu itu, saya rasanya nyesal sekali. Ternyata mereka oplos. Dan berapa triliun? Menyebut triliun aja belepotan. Saking banyaknya. Yang berperang kan Ukraina dengan Rusia. Tapi yang berubah adalah rasa roti gandum. Karena suplai gandum yang berkurang. Seringkali persoalan muncul yang beli AC tetangga, kita yang kedinginan. Seringkali muncul persoalan tetangga yang punya mobil, kita yang mau lari kemana-mana terbiri-biri kencang. Karena saudara, kita seringkali tidak nyaman dengan diri kita. Muncul ketidaknyamanan. Pemerintah mendengungkan efisiensi. Yang terganggu para pembimas di daerah ya, katanya nggak ada lagi bantuan pembangunan terhadap gereja-gereja. Semua berdampak. Dalam banyak kebijakan-kebijakan saudara, kita melihat bahwa itu menimbulkan ketidaknyamanan. Bahwa dalam semua efisiensi yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya takaran di Magicom kita barangkali bisa sekarang mengalami penurunan takaran juga karena berbicara tentang efisiensi. Semua dipangkas sana, pangkas sini, pangkas sana, pangkas sini. Apa yang muncul saudara? Jangan-jangan muncul kemudian komunikasi dengan istrinya kok agak kurang setorannya. Karena ternyata pemerintah yang melakukan efisiensi. Ketidaknyamanan di rumah, bukankah itu akan berdampak dalam ketidaknyamanan juga di dalam gereja? Ketidaknyamanan itu disebabkan oleh banyak hal saudara. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah mungkin terjadi perubahan. Pikiran terganggu, perasaan terganggu, ekonomi terganggu, keduanya yang tiba-tiba berubah. Mungkin oleh karena sakit, penyakit, mungkin kalau karena banyak hal, lalu muncul ketidaknyamanan. Ada mungkin orang tiba-tiba yang dulunya baik, ramah, tiba-tiba agak mutung, agak sedih, lalu tidak ramah lagi. Coba tengok kiri kanannya dulu, ada yang mengalami perubahan begitu enggak? Dulu wajahnya agak mutung, agak muram-muram, lalu sekarang menjadi ceria. Atau dulu kita tahu, dulu kau kan periang dan ceria, kok sekarang agak lay. Ada perubahan.
dalam dirinya. Atau masih sama? Atau para suami istri masih sama cintanya 10 tahun lalu dengan sekarang? 15 tahun dengan sekarang? 20 tahun yang lalu dengan sekarang? Sama? Sama? Haleluya. Sama cintanya. Jangan berubah-berubah. Kalaupun cinta itu dibagi-bagi. Dulu waktu baru menikah kan gak ada anaknya. Cuman berdua aja. Apalagi kalau sekarang anaknya 4. Apalagi anak zaman sekarang protes lagi apa disebutkan. Kau cuma sayang sama dia aja. Nah, muncul masalah. Ketidaknyamanan saudara bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya disebutkan dalam zaman sekarang itu adalah ketidaknyamanan oleh karena logika falsi. Kesalahpahaman dan dengan salah paham yang salah. Kenapa saudara? Kalau kita sebut sekarang kesalahan dalam pemahaman itu bisa menimbulkan argumentasi yang sesat. Dan ada begitu banyak saudara pemahaman-pemahaman yang keliru, logika-logika yang tidak pas. Dan itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru buat kita kemudian. Logika falsi saudara telah membuat persoalan-persoalan ketidaknyamanan yang sulit diselesaikan. Bahkan hari ini saudara ada banyak persoalan-persoalan yang bisa saja tidak bisa kita atasi. Apakah kita sekarang paham sebagai gereja bahwa kita harus melayani? Apakah saudara paham sebagai jemaat bahwa saudara bertanggung jawab terhadap pelayanan gereja ini? Apakah saudara sebagai orang Kristen bertanggung jawab bersaksi tentang kemuliaan Tuhan? Dan apakah saudara sekarang paham bahwa saudara sebagai jemaat ini bertanggung jawab atas keimananmu di hadapan Tuhan? Bahwa apakah saudara sekarang sebagai ayah bertanggung jawab menyadari tanggung jawabmu atas keimanan anak-anak? Persoalan menjadi sangat sulit ketika kita dalam logika falsi saudara. Perubahan-perubahan itu muncul akan membuat sebuah persoalan baru. Tadinya kita baik-baik saja, tapi ada banyak hal yang muncul dalam hidup dalam membuat perubahan-perubahan. Apa perubahannya yang terjadi sekarang saudara? Kalau dulu orang berangkat ke Bali mau ngapain Bapak Ibu? Liburan, refreshing. Kalau sekarang healing. Sudah bergeser dari refreshing kepada pernyataan healing. Bayangkan saudara merefresh, berarti ada kepenatan sesaat. Kita tidak sakit. Tapi kalau sekarang bahasanya healing, berarti ada yang sakit mental. Dan akhir-akhir ini saudara banyak pembahasan mengenai sakit mental. Ada buku kami kemarin baca, masalah sakit mental dengan dampaknya terhadap gereja. Kalau kita mau cek sekarang mungkin saja kita ada sekarang gangguan sakit mental. Dan itu berdampak pada banyak hal. Bisa bayangkan saudara, dulu kalau orang misalnya mau liburan, apa namanya? Refreshing. Sekarang healing. Ada healing tipis-tipis ke Lampung. Ada healing yang lebih tebal sedikit ke Bali. Ada healing yang tebal sekali ke luar negeri. Lalu nggak pulang-pulang. Dari healing menjadi hilang. Bukan cuman hilang dalam hitungan. Hilang dalam rasa. Lebih berbahaya saudara. Ada tapi rasanya sudah tidak ada. Ada tapi sudah tidak bisa berdampak. Ada tapi dia sudah tidak memberikan pengaruh apa-apa. Hal ini juga bisa terjadi saudara, jangan-jangan pun persoalan yang sama mungkin terjadi di rumah. Mungkin saja relasi orang tua dengan anak sedang terganggu. Relasi suami istri pun sekarang mungkin tidak baik saja. Mungkin juga kita sekarang sedang dalam keadaan yang sedang tidak nyaman. Mungkin juga saudara para suami dengan anak sedang hubungannya tidak baik hari ini. Karena salah paham, karena pahamnya salah, maka tindakannya juga akan salah. Salah dalam memahami permintaan anak-anak, salah dalam memahami syarat-syarat isyarat dari istri, salah memahami dalam banyak hal, maka berdampak juga tidak baik. Atau jika ada di antara saudara hari ini juga mungkin sedang tidak baik-baik saja suami dan istri, barangkali ada yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dalam komunikasi kita. Ataukah kita masih sadar hari ini saudara, bahwa saya dituntut menjadi seperti yang Tuhan mau? Persoalannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Saya mau kasih jawabannya saudara melalui firman Tuhan hari ini. Bahwa ketika kita berbicara tentang Tuhan, tentang persekutuan, tentang jemaat dan tentang Dia, maka kata yang tidak boleh hilang dari dalamnya adalah kata persekutuan.
Di dalamnya kita membangun sebuah relasi intim, di dalamnya kita membangun sebuah relasi yang luar biasa, di dalamnya kita membangun sebuah relasi yang sangat-sangat dekat antara Tuhan dan kita, yang berdampak dalam relasi kita dengan sesama, yang berdampak dalam relasi kita terhadap banyak orang, yang berdampak terhadap relasi kita di dalam semua apa yang disebut dengan tanggung jawab. Yaitu apa saudara? Yang pertama, hidup di dalam terang. Firman Tuhan katakan begini, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ada amin saudara? Bahwa Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Menunjukkan pada sebuah apa saudara? Identitas, menunjukkan pada sifat, merujuk pada karakter Allah. Bahwa yang pertama syaratnya supaya saudara hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kebenaran, tidak salah dalam persepsi dan pemahaman, maka saudara perlu hidup dalam terang. Terang firman Allah. Terang melambangkan kebenaran, terang melambangkan kesucian, keadilan, kejujuran, dan kesempurnaan. Kalau saudara tidak benar, maka saya nggak yakin kita berpikir secara jujur. Jika dalam relasi-relasi motivasimu tidak benar, saya bisa jamin relasimu tidak akan bertahan lama. Kalau saudara tidak didasari oleh sebuah kebenaran, maka saya bisa yakin saudara, keinginanlah yang dominan, yang dibungkus dengan sebuah perkataan, persekutuan, dan relasi. Kenapa ada begitu banyak hubungan sekarang yang rusak Bapak Ibu? Hubungan suami istri kan banyak terganggu. Karena apa? Tidak berdiri pada kejujuran. Kalau suami nggak jujur, yakin pulang ke rumah dengan tenang. Kalau para suami bekerja keluar kota lalu kau tidak jujur, masih bisa tenang-tenang. Saya tidak yakin saudara. Yakin kita berkata hidup damai sejahtera kalau kita tidak hidup dalam kesucian. Yakin kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita ternyata di sisi lain kita membuka ruang terhadap yang lain, bahwa mengisi hidup kita. Saya tidak yakin saudara. Tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berarti saudara hidup dalam terang firman. Bahwa tidak ada yang menjadi panglima soal kebenaran selain daripada firman Allah. Amin saudara. Hidup dalam firman, baca firman, mengubah, membaharui, membentuk saudara seperti yang Tuhan mau. Bahwa syarat pertama, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, berlaku jujur, dituntut hidup sempurna di dalam firman Allah. Maka dalam karakter yang demikian, maka tidak akan ada kegelapan. Apakah kegelapan bisa duduk bersama-sama hadir dengan keterang dengan kegelapan bersama-sama? Tidak bisa saudara. Hanya akan ada satu yang menguasai. Kalau terang tidak ada, maka gelaplah keadaannya. Sedikit saja ada kebenaran, maka gelap akan terusir. Dalam firman Tuhan ketika kita berbicara tentang apa? Kebenaran. Dibaharui, diproses, dibentuk. Mungkin saja masa lalu kita tidak baik. Mungkin saja masa lalu kita gelap. Mungkin saja masa lalu kita saudara tidak benar. Tetapi ketika kita hidup dalam firman, saudara diubah menjadi orang benar. Saudara diubah menjadi orang yang benar, yang jujur, yang hidup dalam segala tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Dan saya percaya saudara, untuk itu kita harus berpikir bahwa bersama-sama kita hidup dalam kebenaran. Jika masih sampai hari ini kita belum hidup dalam kebenaran, saya percaya saudara bahwa melalui kebenaran firman kita mau berkata, kita mau ada bersama-sama dalam terang firman Tuhan. Amin saudara. Katakan kepada kiri kananmu, hidup dalam terang firman Tuhan. Bahwa untuk hidup bersama kita harus ada di situasi, di lokasi yang sama. Itu berarti saudara apa? Di terang firman itulah. Karena tidak mungkin kita berdiskusi antara kejahatan dan kebenaran. Tidak ada. Tapi harus di tempat yang sama. Setiap orang tertuju pada kebenaran, bertindak dalam ketulusan, berusaha hidup dalam kemurnian. Tidak menyombongkan diri, tidak egois, tetapi semua tunduk dan taat pada Allah. Tunduk dan taat terhadap Dia, melakukan firman dan hidup di dalam Dia. Tidak ada yang lain. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita kemudian berkenan kepada Allah dalam persekutuan? Bisa bayangkan saudara persekutuan kita. Yang kedua, hidup dalam pengampunan. Ada yang belum diampuni, ada yang merasa bahwa dosanya belum diampuni Tuhan saudara. Ada yang merasa dosanya terlalu berat. Kalau saudara belum mengalami pengampunan, maka saya yakin saudara pun tidak akan mengalami damai sejahtera. Kalau saudara belum merasakan pengampunan Tuhan, maka saya bisa jamin saudara tidak bisa mengampuni orang.
Kalau saudara belum merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa, saya bisa jamin saudara, bahwa engkau pun akan mengingat semua kesalahan orang. Dan itu akan tepat di dalam. Kalau saudara tidak merasakan pengampunan Tuhan dan tidak sadar bahwa Tuhan telah melepaskanmu dari segala dosa, maka kita pun tidak bisa melepaskan itu dari sini. Dan apakah kita duduk bersama dengan orang-orang yang kita benci? Apakah saudara bisa duduk bersama dengan orang-orang yang menyakiti saudara? Apakah kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang melukai? Saya katakan tidak, jika tidak ada pengampunan. Persekutuan ini terjadi, saudara dan saya datang di sini oleh karena kita semua telah sadar bahwa aku orang yang diampuni. Dosaku besar, tetapi kasih Tuhan yang luar biasa lah yang memberikan pengampunan atasku. Amin saudara. Bahwa kita memang betul orang berdosa. Tetapi kita orang-orang yang sadar dan akan dosa. Tetapi kita semua orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah. Bahwa setiap orang yang mau hidup di dalam persekutuannya dengan Allah akan terjalin kalau dia tahu dia menerima, membuka diri dan mengaku di hadapan Tuhan. Supaya tangan Tuhan yang penuh kuasa mengampuni segala dosa-dosa. Dosa yang diakui, dosa yang tersembunyi, dosa yang bisa dilihat orang. Semuanya ketika dibuka di hadapan Allah. Saya percaya saudara bahwa Tuhan berkenan mengampuni setiap orang. Jika saudara tidak melepaskan pengampunan, jika saudara tidak melepaskan itu yang disebut dengan algojo. Algojo itu yang akan menghukummu. Tahu algojo saudara? Saya dulu membayangkan algojo ini adalah datanglah nanti pasukan bawa pentungan banyak. Bukan Bapak Ibu. Apa itu algojo? Iri hatilah yang akan membuat nanti kondisi tekanan darahmu tidak stabil. Itu algojo pertama. Jika saudara tidak melepaskan pengampunan, maka engkau akan ada dalam ketidakstabilan hormon. Dan itu yang akan membuat tidurmu susah. Dan itu yang akan membuat tensimu naik. Dan itu yang membuat gula darah naik. Dan itu juga yang membuat nanti naik saudara. Kalau pendapatan naik tak apa-apa. Tetapi menurunkan produktivitas. Saya tidak perlu bangga sebenarnya cerita ini. Memang masih ganteng pun lagu gemuk ya. Bilanglah iya biar senang aku. Sebulan beberapa waktu yang lalu saya khawatir juga. Lalu cek seluruhnya. Dokter bilang, Bapak sehat. Oh, haleluya. Gula di bawah 100. Senang saya. Yang naik itu cuma lemaknya. Kalau tensinya 120, 130 kata dokter masih sehat Bapak. Di usia dan berat badan yang demikian katanya. Karena apa Bapak Ibu? Saya tidak terlalu pusing orang menilai saya tidak baik. Saya tidak terlalu pusing orang menilai saya misalnya dengan seluruh penilaiannya. Itu kan perspektif dia, bukan perspektif kebenaran. Dan terlalu banyak kita kemudian hidup karena perspektif orang. Terlalu banyak kita hidup karena penilaian orang dan karena kata orang. Bukan apa kata Tuhan. Dan itu menjadi pemikiran yang terus membuat Bapak Ibu stres. Apa iya? Apalagi ibu-ibu. Kalau sudah disentuh mengenai fisiknya. Ibu kayaknya agak gemuk kan. Nanti pulang berkaca terus. Apa iya? Lalu dia akan stres. Gak apa-apa lah, nanti istriku pasti ku bilang lah. Sama juga itu. Nanti kalau istriku sudah nimbang. Lalu dia tuh, aduh makin gemuk. Padahal saya tidak pernah singgung itu. Pokoknya makin gemuk pun dia I love you ku bilang. Langsing dia I love you full. Itu aja, tidak ada yang lain. Tidak pernah bahas-bahas yang lain. Tidak pernah singgung apa-apa. Dia aja yang stres sendirian. Dia aja yang pusing sendirian. Tapi saya bilang kau tetap cantik. Haleluya. Saudara-saudara orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka akan dia bisa mengampuni orang lain. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka dialah yang bisa memberikan pengampunan. Kalau saudara tidak menyadari bahwa saya sudah diampuni, bahwa saudara sudah menerima kasih Allah yang besar, maka saudara juga tidak akan bisa memberikan kasih yang benar. Maka hidup saling mengampuni, pertanda persekutuan ini kita akan benar di hadapan semua orang. Maka bisa bayangkan saudara kalau di komsel-komsel, aku tidak mau satu komsel sama dia, benci aku nengok itu.
Tapi di sini nanti kesaksian bahwa Tuhan luar biasa memberkati saya. Tapi terhadap yang lain dia bilang apa? Aku tidak mau satu komsel sama dia. Kalau kemudian disuruh ambillah komsel masing-masing di beberapa tempat kami, saya bilang ya, nanti dibagi, namanya disebut kelas meeting. Aku tidak mau satu kelas meeting sama dia. Kami di sini sudah nyaman. Apakah persekutuan ini untuk kenyamananmu pribadi, saudara? Tidak juga. Karena apa? Aku benci dia. Nggak suka aku nengok itu. Nggak cocok di rasaku. Bukan soal cocok-cocokan perasaanku, saudara. Tetapi apakah kita kemudian bisa berbagi bersama-sama? Dan itu banyak terjadi dalam persekutuan-persekutuan. Maka yang mau kita lihat, saudara, apa? Saya menerima saudara, saudara menerima saya. Saudara bisa bayangkan kalau saya berdoa berdiri hari ini. Saya pendeta gereja Metodis Indonesia, lalu berdiri di sini. Kalau Bapak Ibu tidak menerima, apakah ada kebenaran yang Bapak Ibu bisa pulang bawa? Kalau saudara mau mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan bersama-sama, tapi di sisi lain kita menyisihkan tempat bagi kejahatan, bagi dendam, bagi amarah, adakah Tuhan berkenan di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi semua harus hati terbuka, menerima satu dengan lain, memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa hidup jujur dalam persekutuan dan persekutuan itu bisa berkenan kepada Tuhan, saudara? Alkitab mencatat bahwa supaya kita hidup jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Hidup jujur, hidup terbuka. Fokus utama dalam hal ini disebutkan apa, saudara? Saudara mengakui bahwa saudara orang berdosa. Bahwa saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan tangan Tuhan memberkati hidup saudara. Fokus utama dalam setiap kehidupan orang percaya, saudara, apa? Menyadari dia orang berdosa, lalu menyadari dirinya orang yang harus mendapatkan pengampunan dari Allah, lalu berdiri sebagai orang yang betul-betul dia tidak layak, tetapi Tuhan layakkan dia. Ketika orang Farisi berdoa, apa, saudara? Tuhan, aku bersyukur tidak seperti si A, tidak seperti si B, tidak seperti si C. Aku memberikan ini, aku melakukan ini, dan aku berbuat yang demikian. Tetapi ada seorang pemungut juga berdoa, Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak. Memandang Tuhan pun aku tidak bisa. Sebenarnya datang pun ke sini aku tidak layak. Siapa yang dibenarkan? Yang mengaku dosa. Siapa yang dibenarkan? Yang datang dalam pengakuan. Siapa yang dibenarkan? Dia yang datang dalam kesadaran bahwa sejatinya dia tidak layak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita pikir, mari kita bersama-sama berpikir. Kita datang di hadapan Tuhan hari ini apa? Tuhan, aku datang membuka diri. Tuhan, aku datang membuka hidup. Aku membuka seluruh keberadaan. Dan aku menyatakan seluruh hidupku kepada Allah. Ini aku, terimalah aku. Terimalah seluruh kesalahan, pengakuan-pengakuan dosa yang kulakukan. Bahwa tidak bisa tidak kita hidup dalam dosa. Dalam salah satu lagu Batak disebutkan begini apa, saudara? Nang pat nang mata nang pamangal luhuk marsala rohape, kan gitu Pak Lumban Gaul. Apa disebutkan? Mata menjadi sumber dosa, kaki melangkah menjadi sumber dosa, tangan ini juga bisa berbuat dosa, bahkan dalam diam pikiran pun bisa berbuat dosa. Maka ketika tubuh, Bapak Ibu, disebutkan apa? Bahwa para teolog berkata tubuh adalah penjara jiwa. Kita maunya benar, tetapi tubuh kita mendorong dan menarik kita melakukan dosa. Kita tidak pengen menyakiti orang, saudara, tetapi kedagingan kita seolah-olah menyeret kita untuk melakukan yang tidak benar. Alkitab mencatat apa, saudara, kata Rasul Paulus? Yang kulakukan adalah bukan yang kuinginkan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bahwa kita tidak ingin, saudara, bahwa kita tidak berdoa. Kita tidak ingin, kita tidak membaca Alkitab. Kita mau baca Alkitab secara konsisten. Tetapi tantangan membuat kita kompromi. Nanti dulu, sebentar lagi bisa, undur dulu, sebentar lagi bisa, lalu lama-lama tidak lagi melakukannya. Maka perhatikan, iblis tidak pernah menggoda saudara secara sporadis, tapi dia akan menggoda secara perlahan-lahan. Tidak ada orang yang kebal terhadap ujian, tidak ada orang kebal terhadap segala godaan. Ketika Yesus dicobai dalam Lukas pasal 4, apa disebutkan, saudara? Seluruh dunia dan seluruh kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Siapa yang bilang? Iblis. Terhadap siapa? Yesus, Bapak Ibu. Dunia dan seluruh kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Syaratnya cuma kau sujud menyembah kepadaku. Sujud menyembah kepadaku. Semua digoda, saudara. Saudara digoda. Kita semua ada dalam godaan yang sama. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persekutuan yang sejati menolak hidup dalam kepalsuan. Persekutuan yang diperkenankan oleh Allah dan di dalamnya kita kokoh berdiri bahwa kita menolak kepalsuan. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita menjadikan Tuhan pembohong dan firman-Nya tidak ada dalam kita.
Maka persekutuan yang kuat bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang sebuah proses dan pertumbuhan rohani. Bagaimana kita bertumbuh di dalamnya, bagaimana kita bisa berproses di dalamnya. Apa gambarannya saudara? Saya gambarkan begini. Persekutuan yang kuat dan berkenan kepada Allah ibarat arang dalam perapian. Dia akan berdampak ketika dia bersama. Dia akan berdampak, dia akan mati ketika dia orang sendiri. Menyala ketika terhubung, mati ketika dia terpisah. Kalau Bapak Ibu ambil sebiji arang, bisa membakar sate? Kalau Bapak Ibu ambil sebiji arang, bisa berdampak apa? Sebentar lagi dia akan mati. Tetapi kalau saudara masukkan arang yang masih basah, lalu letakkan di arang yang sudah menyala, maka tinggal tunggu waktu sedikit lagi dia akan menyala. Lalu dia akan membuat masakan yang enak. Maka dia akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Syaratnya apa saudara? Terhubung. Syaratnya apa saudara? Saudara ada dalam persekutuan itu. Syaratnya apa saudara? Engkau ada di dalam Tuhan. Itu berarti saudara, dalam seluruh pelayanan dan dalam seluruh persekutuan, Tuhan menghisap saudara. Terhisap oleh kasih Tuhan, terhisap oleh karakternya, terhisap oleh sikap dia. Dia yang mengubah, dia yang membentuk seperti yang dia mau. Maka kalau saudara melepaskan diri dari itu, saudara hanya akan hidup dalam kedagingan. Tidak ada. Kalau saudara tidak lagi cinta dan rindu berdoa, maka hidupmu telah dipenuhi oleh hal-hal yang duniawi. Kalau saudara tidak lagi rindu memuji Tuhan, maka hidupmu telah dipenuhi oleh pujian duniawi. Kalau saudara tidak lagi rindu berdoa, maka hidupmu telah dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Berada dalam perapian yaitu spirit roh. Berada dalam perapian yaitu dia ada hidup di dalam kuasa Allah, dalam penyerahan diri. Maka saudara akan menyala oleh karena hidup di dalam dia. Menyala dalam iman, menyala dalam kesaksian, dalam semua ketika terhubung di dalam dia. Maka apa yang mau kita lakukan saudara? Nyatakan imanmu dalam tindakanmu. Dan tindakanmu akan mencerminkan imanmu. Imanmu akan tercermin dalam tindakan. Dan bagaimana tindakan-tindakanmu itu adalah cerminan imanmu. Maka kita terpanggil menjadi saksinya, maka akan tercermin dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, kita baca sama-sama doa ya. Tunduk dan taat pada proses Tuhan. Dan lakukan apa yang menjadi kewajibanmu tanpa berbantah-bantah. Maka hidupmu akan berdampak dan menjadi berkat. Dan itu yang diperkenankan oleh Allah. Dalam ketaatan, tidak berbantah-bantah, tidak berbantah-bantah, tetapi dalam ketaatan Tuhan berkenan. Bulan-bulan ini kita memasuki bulan perenungan, saya yakin saudara, untuk menuju pada Jumat Agung. Nanti kita masuk dalam menuju perayaan Paskah. Maka ingatlah, semua proses itu adalah karena betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Seberapa berharga? Setara dengan nyawa Tuhan. Karena demi hidupmu dia rela mati. Karena demi hidupmu dia rela mengalami siksaan yang sempurna. Supaya dia bisa menyatakan kasih yang sempurna, dia telah menerima penderitaan yang sempurna. Untuk mengatakan kasih yang tiada banding dan tiada tanding, dia telah mengalami penderitaan yang tiada tanding dan tiada banding. Maka hidupmu begitu berharga. Maka jangan buat hidupmu tidak berguna hanya karena duniawi, tapi oleh karena kasih Allah. Biarkan Kristus bekerja di dalam. Biarkan hidupmu berdampak dalam persekutuan-persekutuan di gereja ini. Kalau kita sebut gerejaku adalah keluargaku, maka jadilah sebagai anggota keluarga yang berdampak. Anggota keluarga yang taat. Anggota keluarga yang bermanfaat. Bukan anggota keluarga yang membebani. Bukan anggota keluarga yang menjadi menguras energi. Tapi anggota keluarga ketika engkau hadir, mereka bersuka cita.